Oh, oke 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 oke. Nah, berarti haruskah di Q2 udah ditinggalin gitu? Menurut Rahel gimana? Kayak switching dulu deh, jangan jangan terus-terusan energi. Iya, benar. Kalau kalau Mm-mm. apa, memang kalau batu bara itu, dia ini kan sekarang lagi apa, mulai-mulai turun kan. Jadi ya memang dia bisa Mm-mm. naik asalkan ada apa namanya, mmm, corporate apa, kayak ada corporate action, entah itu dividen atau apa, itu dia mulai naik-naik gitu. Oke oke. Jadi emang harus nunggu ya, nunggu Mhm, momentum lah ya kalau di energi ya. iya, Ah, iya benar kok. pelan-pelan switching berarti oke ya kalau kondisinya kayak gini ya. Iya, betul. Oke oke. Pokoknya kalau kalau Rahel udah confirm iya, oke. Kita switching pelan-pelan. Iya, nanti aku paling Oke juga oke. woro-woro lagi kok misalkan ada apa yang bagus, tapi sektoral ya. Aku karena nggak boleh nyebut Mm-mm. nama saham, jadi aku sebutannya itu sektoralnya aja gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke oke. Ini juga biasa dikasih di apa namanya grup yang publik itu ya. Iya, jadi misalkan di Guidance lah sektoral, ya. jadi misal di sektoral sektoral itu aku nemuin kayak bullish divergence, itu aku posting di Mm-mm. mana-mana, tapi Oke oke oke. sektoral gitu. Oke, oke, oke. Nah ini ngomong-ngomong tentang guidance, kita di Sukor juga nggak mau kalah nih kan kita walaupun sama-sama satu grup bareng wisata saham juga, tapi ada riset juga sendiri gitu. Ya, Selain dari ya. Rahel, dari Sukor juga baru aja keluarin Sukor 30 Days namanya. Baru keluar episode pertamanya nih. Episode pertamanya yang bisa di-download nanti via grup Telegramnya Sukor Sekuritas atau buka Instagramnya Sukor di postingan kita yang paling terakhir itu ada Sukor 30 Days namanya untuk para cuan troopers supaya sama nih kan makin banyak view kan nanti Iya, connecting the dots-nya bisa lebih gampang ya Rahel ya. mhm. Iya benar kok. Nah Rahel eh, itu tadi kalau dari sisi energi mungkin di Q2 dia kurang favorable Iya, gitu ya tapi iya, kalau komoditinya sendiri gimana ini kan dari sisi komoditi ada emas mhm. gitu ya. Mas ini kayak tadi ada yang komentar itu katanya Antam sama harta lawan arus gitu. Mungkin karena harga emas acuannya kan naik terus. Iya Nah, pandangannya benar. Rahel sendiri gimana nih dari sisi emasnya itu sendiri? Yang Ini sambil apa namanya, dilihat view-nya ya. emitennya emitennya. Atau mau dari emasnya dulu juga boleh, Rahel. Jadi dikasih guidance dulu. Mungkin untuk para cuan troopers, kayak pergerakan harga emas ini bener nggak sih bisa nembus 2000 gitu kan? Harga emas acuannya. Dan juga untuk para cuan troopers lainnya nih pertanyaannya boleh langsung dilempar ya lewat kolom komentar atau lewat question and answer di bagian bawah untuk nanti langsung kita tanyain ke Rahel. Aku sih masih optimis kok, emas ini, gold Masih ini. ya Heeh, untuk harga acuannya. iya, betul. Oh, cara lihatnya gimana tuh Rahel? Boleh nggak dikasih kayak pertimbangannya? Karena kan kayaknya belum lewat-lewat 2000 kan. Iya, belum. Kalau aku tuh gini kok, pegangan untuk, gold itu selama selama, ada ketidakstabilan, itu pasti emas yang Mm-mm. diburu orang, itu aja sih aku lihatnya. Hmm, mm, mm, mm. Tapi kalau dari sisi technical chartnya sendiri emang ada kayak pertanda-pertanda gitu ya, Rel, bahwa ini bisa nembus gitu. Kalau bisa nembus apa enggak, itu kan dia supportnya Ah, apa, area supply-nya itu masih lumayan kok, masih lumayan, mm-mm. eee, jauh. Yang sekarang ini dia cuma minor resisten, Oke. gitu. Oh, iya ya. Kalau minor berarti potensi untuk dia breakout-nya itu gede juga gitu Iya, ya. iya benar. Kecuali Ini yang kalau ditunggu-tunggu. major major apa, kalau major Resistance structure-nya ya. itu Mm-mm, yang agak mm-mm. berat.
gitu. Nah, ini nih masalah struktur ini sih sebenarnya yang mau aku tanyain juga ke Rahel nih. Kita pernah ngobrol-ngobrol nih tentang struktur ingat banget, struktur itu tidak boleh dirusak. Kalau dirusak harganya juga rusak, bener kan? Iya, Waktu itu Rahel iya. bilang gitu kan. Nah, Kalau kalau strukturnya rusak udah pasti jelek, aku bilang. eh, itu untuk melihat struktur ini kan berarti harus belajar langsung sama wisata saham ya berarti ya. Mm-mm. Nah, tapi boleh nggak nih dikasih tahu sedikit sebenarnya indikator teknikal apa sih yang paling penting atau yang cukup penting begitu untuk melihat struktur itu, Rahel? Apakah hanya volume aja, Oh enggak, itu indikator volume kalau aja? kalau kalau struktur itu kok itu kan apa namanya dikatakan uptrend kalau dia itu sudah Iya. lengkap higher high higher low gitu kan. Oh, Ya, oke, itu oke. itu nah higher high higher low itu tuh struktur. Yang aku bilang struktur tuh higher high higher low. Kalau higher low-nya itu ketembus artinya strukturnya dia rusak. Hmm, oke, 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 oke. Paham. Ini ya berarti apa sih kaidahnya lah ya kita Iya, bilang ya. Kalau ketembus dia strukturnya rusak. ya. Kalau untuk emas belum kan Belum. berarti? Belum. Oke, oke. Nah, gimana gimana nih dengan emitennya? Tadi ada yang nanya Antam, Harta, sama belakangan yang lumayan itu ada Okas kalau nggak salah tuh. Eh, aku sih ya, aku tuh saja sama Eh, teman-teman eh, tuh ya, supaya supaya teman-teman itu tenang gitu dalam megang saham. eh, Sebelum eh. beli, kenalin dulu perusahaannya. Jangan asal asal beli, udah beli. Yang penting beli. Katanya cut loss. Kan nyesek. Tapi kenalin dulu perusahaannya, Iya. apa sih yang dia kerjain dalam 5 tahun ke belakang, yang mereka kerjain apa. Terus progresnya apa dari 5 tahun ke depan. Ada nggak cacatnya di sana. Nah, kalau ada cacatnya, artinya nggak bisa swing. Hmm. Gitu. Nah, Mm-mm. cacatnya itu dari sisi fundamental. Iya dong. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi, apa namanya, biasain gitu kan. Kita kan belanja saham itu kan pakai duit beneran kan kok. Jadi jangan jangan ngasal gitu loh. Nyari duit susah. Bener deh kok. Ya kali Rahel pakai duit monopoli. Gitu. Jadi Iya, kalau iya, kalau iya. teman-teman itu beli belanja udah periksa nih, oh nih fundamentalnya ini sehat kok. Jadi belanjanya pun tenang. Karena apa? Selama fundamentalnya itu baik, kalau dia turun itu banyak rebutan yang beli. Tapi kalau saham jelek, fundamentalnya jelek, ya turun-turun aja. Nggak ada yang mau ngutin gitu. Hmm, oke, 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 paham. Berarti kalau kita balik lagi ngelihat emitennya ini masih oke juga nih kalau kalau yang emas, yang Masih oke. Antam dan Harta ini, HRTA oke ya. Dilihat Masih dari struktur juga masih aman ya. kalau Antam itu kan hari Mm-mm, ini dia tembus resisten 2080 ya. Tipis mm-mm, tapi kok gitu. mm-mm, Jadi kalau yang buat yang udah punya uh, ya dijaga-jaga aja, jangan sampai dia turun sampai tembus strukturnya. Tapi kalau seandainya dia memang sideways di sana-sana aja, ya udah 2080 itu mm-mm. resistennya. Kalau nggak kuat besok dia nggak kuat naik, ya jual dulu. Nanti tunggu lagi di box bawahnya gitu. Jadi lihat nih chartnya nih kok. Balikin lagi di belakang chart itu ada apa sih, ada kegiatan apa, dia ranging atau enggak. Kalau ranging ya ikutin aja boxnya, beli di bawah box, jual di atas box, nggak kuat tembus beli lagi Hmm, nanti di bawah box, kan kayak gitu kan. hmm, oke, oke. Tapi kan kadang kayak itu berjalan tidak sesuai dengan Enggak kok, apa yang kita enggak selalu kayak kok, gitu ya. selalu kayak gitu. Coba deh, Oh, makanya oke. makanya aku bilang kalau kalau beli saham jangan ngasal, artinya harus dilihat chartnya tuh Heeh. bener-bener gitu. Jangan beli di tengah Oh, harga tengah, tau kan, kamu tahu mm-mm, kan maksudnya harga tengah tuh kayak gimana kan. mm-mm, mm-mm. Cara ini dan Iya, ini terus belinya di tengah belinya di gitu. sini, iya. Iya. Heeh. Jadi apa resiko sama rewardnya besarnya sama. Jadi bakal apaan gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu ngelihatnya itu pakai gambar sendiri atau pakai
kan biasa kalau aku biasa pakai kayak Bollinger Band Oh gitu, enggak, aku gambar supaya sendiri. kelihatan. Oh, gambar sendiri aja ya, Rahel ya. Heeh. Hmm, Aku kurang oke. percaya sih kok sama apa indikator-indikatornya. Jadi Indikator teknis itu. iya, jadi aku pakai MACD sama RSI itu cuma untuk ngulik ada nggak sih apa bullish divergence, ada nggak sih bearish divergence, itu doang yang aku cari. Hmm, oke, 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 oke. Oke, sisanya ini gambar teknisnya sendiri Iya, gitu ya. gambar sendiri aku. Oke, oke, oke. Mantap berarti. Berarti tadi kita nanya Antam udah ya, emiten yang emas-emas masih berpotensi. Mm-mm. Berarti untuk apa namanya, untuk kedepannya mungkin bisa diperhatikan oleh cuan troopers. Nah, tadi kan yang properti udah, yang masalah sektor energi udah. Saya mau tanya yang cyclical Apa? consumer. Nah, belakangan banyak nih yang consumer cyclical nih yang terbang-terbang nih. Ada apa sebenarnya nih Rahel dari sisi teknis? Kalau kalau dari sektoralnya, memang Hmm, dia masih hmm, masih ada apa ya, masih ada, dia itu majornya itu untuk sektoralnya dia itu di 854 ya, 854 hmm, untuk cycling. Makanya yang kayak apa, ICBP, Indofood iya, itu selama dia apa, itu kan mereka ranging kan kok. hmm, hmm, Mana ICBP? Nah, ikutin aja itu chartnya. Jangan hmm. pusing. Nah itu gimana ini ngikutin chartnya nih? Boleh nggak sih kita ngintip dikit nih layarnya Rahel? Aku tuh penasaran banget tuh di sebelah lihat apa ya. Lihat chartnya lah. Iya, iya, iya. Boleh nggak sih kita coba lihat dikit gitu Rahel? Aku Sedikit aja nih. tunggu ya. Iya, Gimana nih caranya iya. nih? Ini kok komennya aku matiin nih, jadi bisa langsung kelihatan. Nih, Sebenarnya yang dibilang ranging itu gimana? Nah, ini ya contoh ya, ini contoh ya teman-teman. nyandek ini Oh, suaranya. Tuh. ah, aman, aman, aman. Oke. Ya udah, ini tinggal Ah, ini tinggal aku kotakin ini. Ini kan dia lagi ah, ranging ah. ini kan. Ranging itu range atas itu yang ini ya, yang major ya. Nih, Ah, enggak, jadi pergerakan dia tuh di situ-situ aja kok. Artinya kok mulai belanja pada waktu dia nyentuh ah, box ah. bawah ini gitu loh. Oh, yang ini ya, yang paling bawah itu yang warna biru ya. Iya, Oh, oke, oke, oke. Belinya di bawah. Nah, ini kalau kalau pergerakannya udah di tengah-tengah gini, ini yang tadi kamu bilang ya, ya jangan hati-hati dulu ya. gitu ya. Iya, Ah, ah. Hmm, jangan hmm. dulu. Iya, iya, iya. Nah, ini nih yang di apa namanya yang tadi kita obrolin. Oke, menarik banget nih gambaran dari Rahel ya untuk consumer cyclical. Tapi sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa supaya kita bisa wisata cuan di kuartal kedua 2023 ya, bisa join via ifom.sukorsekuritas.com. Dan untuk bergabung di timnya Rahel, jangan lupa buka Instagram Wisata Saham. Nanti di sana ada link untuk ke Telegram Wisata Saham ya. Ya, ya. Nanti bisa Terus, diajarin di sana cara ngelihatnya. Silakan. nah kalau menurut aku trading itu sebenarnya intinya cuma supply and demand aja kok. Dan menurut aku Iya. chart yang paling enak dilihat itu adalah chart yang lagi ranging itu. Kok beli di bawah, Mm-mm. tinggal jual di atas. Kalau nggak kuat tembus boxnya, ya udah jual semua. Mm-mm. Tinggal tunggu bawah lagi. Kayak gitu terus. Mm-mm. Tingkat akurasinya kalau kita gambar seperti itu tuh seberapa besar sih Rahel, boleh dikasih tahu nggak? Akurasinya, karena Uh-uh. aku dari dulu gaya tradingnya kayak gitu, Iya, ya iya. lumayan naik porto aku Mm-mm. kok. Kok lihat deh Iya, kayak iya, apa? iya. Kayak tebik. Itu kok lihat deh Mm-mm. chartnya. Itu sama lagi Mm-mm. ranging. Tinggal tungguin aja di dasar boxnya. Terus jual nanti Mm. di atas boxnya. 2230
dia kan ranging antara 20.50 ke 22.60. Berapa tuh duitnya ya? Tunggu ya. Hah? Iya Hitungnya dong, langsung duitnya. ngawur. 10%. 10% cuma pongok doang. Kan enak, Iya, ya? iya. Nggak pakai Oke, deg-degan. oke. Kalau nempel, misalkan Bener. nempel di bawah boxnya, terus boxnya jebol, ya udah berarti artinya dia bikin karakter baru, artinya lepas dulu kalau bukan saham fundamental ya. Ah, Tapi kalau saham fundamental ya ah, biarin aja dulu. iya, maksudnya saham fundamental itu yang model-model yang big cap gitu ya. Enggak saham, belum Yang tentu bagi loh Bang. dividen gitu. Enggak. Jadi aku itu ngeliat saham fundamental baik itu, Ah, ya aku periksain laporan keuangannya. Laporan oh, keuangannya aku lihat neracanya ada cacat nggak, terus ada potensi gagal bayar apa enggak utangnya, asetnya oh, naik atau bener. turun atau menetap, terus yang itu kalau dividen bukan berarti perusahaan nggak bagi dividen tuh artinya jelek, tapi kalau selama dia dalam 5 tahun ini nggak ada kecacatan, ya udah aku naikin dia jadi watchlist fundamental aku yang bolak-balik aku dagangin di sana gitu.